Pelajaran yang ke-33 pada menyatakan bacaan-bacaan dan doa-doa yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibaca tatkala angkat guling. Ya, angkat guling. Berapa? Ini kan buka bacanya. Ya berapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasihi qala bismika Allahumma ahya wa amutna. Apa ada Rasulullah apabila ia berapa tempat tidurannya lalu membaca dan membaca bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah yang aku hidup dan aku mati, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Nah, ini dibaca ya bolehlah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, idza awa ahadukum ila firashihi yaqul bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u dan sabta nafsi farhamha wa nasata hafazha bima taqadu bihi ibadaka salihin syaitan. Apabila berapa seorang kamu tempat tidurannya, nah hendaklah membaca ini, ya membaca adalah Nabi apabila berapa seorang kamu tempat tidurnya berkata ya, nak baca ya, dibacanya bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Ucapan kita dengan namamu ya Tuhanku, aku letakkan hingga aku ini dan dengan engkau juga aku bangkitkan aku juga punya apa dia. Jika engkau pegang akan diriku ini, maksudnya bila mana engkau ini memegang diriku, artinya mengambil nyawaku, maka berikanlah dia rahmat. Dan jika engkau lepas akan dia, artinya diberikan sebagai biasa, maka peliharalah dia dengan apa yang kau pelihara dengannya kepada hamba-hamba yang saleh. Nah, ini doa orang yang terpanjang ini. Nah, tadi hendaklah bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut yang terpanjang ini. Pelajaran yang ke-34 ru'ya wal kariha pada menyatakan bab yang ke-34 menyatakan mimpi dan segala zikir-zikirnya. Nah, kita bacanya nih. Bukhari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu katanya sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yabqa min an-nubuwati ilal basyirat, tidak ada lagi tinggal daripada derajat kenabian kecuali adalah mubasyirat kita yang apa namanya berita-berita menggembirakan. Jadi mubasyirat ini apa maksudnya? Hilang mimpi. Nah, jadi derajat kenabian sudah habis, artinya meninggal pada nabinya apa meninggal mubasyirat, yakni sesuatu yang menggembirakan. Kalau kata mereka para sahabat, mal mubasyirat, apa yang menggembirakan ya Rasulullah? Kalau Nabi ar-ru'ya shalihatu, ialah mimpi-mimpi yang baik. Nah, mimpi masuk surga, ialah mimpi naik haji, kan tak ru'ya itu mubasyirat katanya. Nah, mimpi baru itu. Idza taraba zamanu lam takad ru'yal mu'mini takdzibu. Apabila sudah dekat masa ini, kan kayak kita ini sudah parah di masa-masa ini, sehari semangat dan semangat pada sehari, semangat pada seminggu, kadang-kadang asal sebulan, ya. Nah, hampir-hampir mimpi orang mukmin itu tidak bisa. Artinya apa dan mimpi akan itu kebiasaan itu benar. Melihat apa kan ya. Nah, jadi kalau perlu ditawilkan ya. Nah, tawilkan biar kita diartikan. Waruyal mu'mini juz'un min sitatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwati. Mimpi orang yang beriman satu bagian daripada 46 bagian daripada kenabian. Nah, jadi sisanya bagi orang yang apa namanya
Jadi itu mimpi daripada bagian minan nubuwah, daripada derajat kenabian. Wa fi riwayatin asdaqukum ru'yan asdaqukum haditsan. Sebenar-benar kamu mimpi itu ialah orang yang benar pandirannya. Nah, orang pandai wujud. Bilanya berpandai gak bisa berusaha. Nah, hampir-hampir mimpi itu wujud. Mempandirnya raja menjadi keraton jadi ada harapan. Nah, itu meraja wujud. Jadi sebenar-benarnya mimpi itu ialah mimpi orang yang perkataannya selalu benar. Ada bisa mengharapkan. Nah, kemudian sabda Nabi, man yarani fil manami fasayarani fil yaqazati, ai maka amarani fil yaqazati la tamasab syaitan bi. Barang siapa bermimpi melihat aku dalam tidurnya, maka ia akan melihat aku dalam waktu bangunnya. Jadi antara ulama menerjemahkan seolah-olahnya melihat aku di waktu bangun. Nah, jadi kita melihat Nabi kita dalam mimpi itu sama kayak kita melihatnya waktu bangun. Kenapa? La yatamassalu syaitan. Syaitan tidak bisa mau memakan dirinya seperti Nabi. Nah, jadi bila kita bermimpi melihat Nabi itu sebuah kebetulan. Tapi kalau bentuknya itu luput pada riwayat-riwayat dan hadis, misalnya Nabi itu ada putih-putih berkambung merah, artinya ya hari kita putih kuning aja lah, ini putih berkambung abang maksudnya itu. Kemudian rupanya bunga semenar. Nah, saja. Kenapa kita bermimpi itu melihat Rasulullah itu, aku Rasulullahnya, tapi kita lihat hilang lahoknya. Nah, itu riwayatnya lah. Nabi juga lain kan? Itu Nabi. Bahkan pikiran itu yang itu adalah caramin awak kita. Berarti diri kita tuh banyak dosa. Nah, itu caramin diri kita. Bila nyaman Nabi ilmu dia luput pada tariknya tuh. Rasulullah sadar, kenapa Rasulullah punya ini, punya hadap pada Rasulullah misalnya yang tinggi kita lakukan itu adalah hubungannya dengan bentuk akhlak dan perilaku hidup kita. Nah, itu terus bila kita banyak dosa itu kan hilang. Ya, jadi Rasulullah datang untuk dalam pengaruhnya, tawilnya menyuruh kita bertobat kepada Allah. Ya, supaya jangan lagi membuat dosa. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bicara halukum ru'yan rahimuha mainama hiya minallah. Waliyahmadillah Ta'ala wala yuhadithu biha illa man yuhibbu. Widara agada dalika mimma yakrahu bainahu min syaitan fasta'id min saliha wa la yadurha ila hadin min ta'dur. Apabila bermimpi seorang kamu, apabila melihat seorang kamu akan mimpinya, tapi mimpinya itu ada bagus benar. Nah, bagus mimpinya nih. Itu mimpi benar-benar datang dari Allah, maka hendaklah ia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu mimpinya haji. Nah, masya Allah, aminnya dan orang tahu apa sebagainya misalnya. Dengan mimpi baiknya lah, itu mimpi datang dari Allah. Dan jangan ia berbicara, ia jangan mengisahkannya mimpinya tadi kecuali kepada orang yang ia sukai. Kepada orang baik adalah orang yang bagus. Biar kita apa mananya senang dengan kita. Kenapa? Jangan dikisahkan sembarangan orang, karena masalah tawilnya. Umumnya itu abah itu mimpi juga anak haji bisa saja menjaga orangnya. Nah, ini dikisahkan orang lain ada pasnya lah. Allah rumahnya mulai abahnya dia ke sekompon. Nah, ini katanya salah kisah. Jadi kita kisahkan kepada orang yang pas, kita kisahkan mimpi kita tadi. Wa idza ra'a dzalika, kalau yang bermimpi melihat yang lain dari yang demikian itu sesuatu yang tidak ia sukai. Nah, mimpi yang bagus, maka hanya saja mimpi tersebut dan syaitan, maka hendaklah berlindung ya dengan kejahatan daripada kejahatan syaitan tadi, dan jangan dikisahkan kepada orang lain, karena bahasa mimpinya itu tidak akan memudarati akan dia. Nah,
simpan di pohon aja, jangan sampai ada orang lain. Maka kita berlindung kepada Allah, baca limbah tahajud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu tak demikian yang bagus. Nah, kemudian pelajaran yang ke-35 bi fadli jima'ala dzikrillah, pada menyatakan kelebihan berkumpul untuk menyebut Allah Ta'ala. Nah, ketika kepada Allah sama ada malah sembahyang, malah rezeki dan lain-lainnya berkumpul. Ini apa? Di sini disebutkan kelebihannya. Firman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu ya Muhammad bersama mereka-mereka yang berdoa kepada Tuhannya di pagi dan di sore, yang mana mereka mengharap akan keridhaannya Allah Ta'ala. Jadi Muhammad seluruh Tuhan mengikuti itu. Mereka dan sahabat-sahabat yang dulu berzikir, baca doa, apa seluruh Nabi Muhammad sudah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala malaikatan yaqufuna fi turuqi yaqbisuna ala dzikri idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw halumu ila hajatikum fayahubbun wa yahubunahum bi ajhatihim ila sama'id dunya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bagi Allah Ta'ala ini ada malaikat-malaikat yang mereka itu berkeliling di jalan-jalan di mana-mana. Mereka mencari orang-orang yang berzikir. Nah, kita mencari orang berzikir. Maka apabila mereka mendapati menemui akan kaum-kaum yang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memanggil atau menyeru kepada malaikat yang lainnya, halumu ila hajatikum, kamarilah kamu nih menuju hajat kamu. Kan hajat malaikat turun dari jadi nah, kemudian datang, maka melindungilah mereka tadi, malaikat akan sayap-sayapnya dibukanya, jika ada penganiayaan juga dikelindunginya dengan sayapnya, ila sama ibu dia sampai ke langit sana. Sayapnya malaikat melindungi kita dan berzikir tadi sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Fayasaluhum rabbuhum, Tuhan bertanya kepada mereka malaikat tadi, wa huwa a'lamu, namun Allah lebih tahu itu lah cuma aturannya nih. Dapat tahu tapi karena malaikat itu besarkan, nah jadi apa tak pernah kena. Nah Tuhan walaupun malaikat kan bahagia tahu aja, ya kan? Tapi aturannya tuh orang Rasul tadi, orang yang berjalan mulia tadi, karena menjadi hamba-hamba Allah dan berzikir, Allah tak gunakan. Ma'yakumu ibadi ujatuhan ay malaikatku, apa yang diucapkan hambaku. Nah, jadi kan kata mereka, yaquluna yusabbihunaka yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yahmadunaka wa yumajidunaka. Ujar mereka tadi, mereka bertasbih kepada Engkau, ya, mengucap tasbih kepada Engkau, mengucap takbir kepada Engkau, mereka memuji kepada Engkau, dan juga mereka memuliakan Engkau. Fayaqul, ujar Tuhan, hal ta'awni, mereka dan bertasbih takbir tadi, mereka melihat aku, Pak, melihat ganjil aku. Fayaquluna la, kata mereka, tidak, mereka melihat Tuhan. Tuhan tidak ada lihat nih, la yudhikul absar, tidak bisa mendapati akan Tuhan itu oleh pandangan mata. Nah, kalau kita lihat tadi, wallahi marauka, demi Allah mereka tidak melihat kepada Engkau. Nah mereka bertasbih tadi, fayaqulu kaifa laura ini, laura ini. Bagaimana ya Tuhan seandainya mereka melihat aku? Jangan melihat aku bagaimana ya? Ujar apa namanya, ujar malaikat, laura auka kanu asadda laka ibadatan wa asadda laka tamjidan wa asadda laka tasbihan. Seandainya mereka melihat Engkau, niscaya mereka dah bersanakan kuat ibadahnya, bersanakan kuat mengucapkan
Jadi ujar Tuhan, pakai palaulah, bagaimana seandainya mereka melihat surga itu, jangannya ditampilkan surga, kan Bapak? Kalau yaquluna law annakum ra'alahum la'awkan wa sadda 'alaiha hirsan wa sadda 'alaha taban wa 'azama fiha rabbatan. Seandainya mereka melihat surga, niscaya mereka adalah bersangatan menginginkannya dan bersangatan baginya menuntutnya, dan lebih besar lagi padanya keinginannya. Wah, hebat benar, jangan melihat. Wah, doa-doa pendeknya, ibadatnya tadi, dikuatakannya, tuntutannya tadi, ujian kita hadap benar tadi Bang. Qala wa bima yatawadun, ya Tuhan, maka dari apa mereka berlindung? Kata ini kalau berlindung, apa nama mereka apa mereka minta lindung dari apa? Qala yatawaduna minan nar, mereka berlindung daripada api neraka, yaitu Allahumma nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami mohon kepada surga dan kami berlindung daripada api neraka. Baiklah, Allah ujar firman Allah Ta'ala, mereka melihat neraka ini. Qal yaquluna la, kata mereka malaikat tidak melihat neraka itu. Wallahi ma raha, mereka sekali tidak melihatnya. Fa yaqul ka'fa. Ya Tuhan, kata apa ya kayaknya melihat neraka. Qala yaqulun law raha kan wasada min filalan wa sadalaha makhafatan. Seandainya mereka melihat neraka, niscaya mereka bersangatan lari daripadanya dan bersangatan takut baginya. Firman Allah Ta'ala Nabi, fayaqulu, maka Allah berfirman, bahwa sehidukum, nah aku bersaksi kepada kamu anni kad ghafartu lahum, bahwasanya aku sungguh mengampuni bagi mereka segala dosa-dosanya. Nah, fayaqulu malakun minal malaikah, lalu berkata oleh malaikat salah seorang dari malaikatnya, ada berucap, fi fulanun laisa minhum wa inna majali hajatin. Jadi ujar malaikat, ya Rabbi, ada si fulan ini bukan grup mereka, tapi ya datang karena keperluan, ada satu keperluan aja. Kada bertasbihkan, berzikirkan apa-apanya, datang karena ada hajatnya, ada keperluannya. Ujar Tuhan menjawab, umul julasa'u la yaskabihim julasa'u jalisuhum. Mereka itulah orang-orang yang teman duduk dan tidak celaka orang yang mana-mana mereka itu. Nah, orang yang datang tadi walaupun kena didikkan apa-apa, duduk aja, yaitu tempat sawapnya oleh mereka-mereka yang banyak dan berzikir tadi. Nah, satu potongan adalah dia aja kita kan bisa membacanya apa yang empat dulu. Nah, terangkan nyata aja lah, nang nampak dulu menurut aku dapat dokter sepiring lah. Nah, kalau kena berikan salu itu, naik kan ada baru ada paru. Nah itu apa dia pikir orang banyak tadi, ya kan? Pikir orang banyak tadi. Jadi ujar para ulama, kalau kita berzikir kita sembahyang lah, berkumpulan orang banyak, itu sama kayak ditaruh sepati sama tuh. Jadi kalau orang menukar sepatian, ada pilih itu, ada tamu, ada talau, dan ada. Nah, jadi kalau kita sembahyang berjemaah lah, berzikir berjemaah, sembahyang tasbih berjemaah, diangkat semuanya itu lah. Jadi yang mana ada talau, ada tamu, macam-macam tempat. Nah, ini kita kemenangan berjemaah kita tempat lah. Jadi kan kalau coba kita begini, bukan tahu
Kemudian pelajaran yang ke-36 istighfar pada menyatakan kelebihan beristighfar. Ya sekurang-kurangnya astagfirullah ya. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim wa bihamdihi. Qala ta'ala firman Allah ta'ala wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Barang siapa melakukan kejahatan atau menzalim dirinya sendiri. Nah, menzalim diri sendiri itu kita berbuat kadang-kadang doang ya lah. Tuntutan diri kita ini tapi kita kadang melaksanakannya. Misalnya jaga sembahyang misalnya wajib kita lakukan. Tapi kita menzalim diri tadi lalu kita abaikan, malah kita berbuat kejahatan. Nah, semua istighfar kemudian dia sadar lalu minta ampun kepada Allah Ta'ala, yajidillah ghafurur rahimah, niscaya dia temui Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nah, Allah mengatakan kata-katanya itu. Ini kelebihan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ujian setan, aku terus menggoda anak Adam. Selama hayatnya masih dikandung badan itu, setan begitu. Apakah ada manusia itu berdosa ganal sampai kafir itu ada habis keadaannya itu. Sampai kafir itu akibatnya. Ujar Tuhan, aku tidak membiarkan anak Adam berdosa, ya. Selama ia beristighfar, minta ampun kepada aku. Nah, ya. Ini jadi setan apakah larat itu mau dapatnya menipu anak Adam tadi, tapi anak Adam ini segera sadar lalu minta ampun kepada Allah. Nah, jadi dihil ke setan tadi itu. Nah, ini apa kelebihan umatnya Nabi Muhammad SAW yang mana umat Nabi Muhammad berbeda dengan umat-umat yang lain, yang mana umat yang lain bedanya kalau ini mengajarkan dosa Allah Ta'ala menampakkan kesalahan yang kita orang banyak. Kalau Rasulullah SAW walam yamsi biyadihi illa lam tuntibu la dhahaba Allah Ta'ala bikum wa la ja'a biqaumin yujibuna bisabbihina Allah Ta'ala yaghfiru lahum. Demi Tuhan, ujian Nabi kita, diriku di tangannya, di dalam tuntutan-tuntutannya. Nah, seandainya kamu itu tidak berbuat dosa, seandainya kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah lenyapkan kamu dan Allah mendatangkan dengan suatu kaum yang mereka mengerjakan dosa lalu beristighfar kepada Allah, maka Allah mengampunkan. Nah itu, jadi bagi manusia ini lalu dia berhasil keberatan dan dosa. Sebabnya bila berhasil Allah kasih mati akan dijadikan. Nah lalu ada kesalahan. Jadi kenapa? Supaya ia senantiasa beristighfar kepada Allah Ta'ala, maka Allah ampunkan bagi mereka. Nah, jadi itu keadaan walaupun kita apa, kayak di Mekah tuh sarangnya sedang Islam, tetap aja kita di sini juga lagunya. Nama Tuhan yang mengapa pulanglah. Nah, ya kita mencari apa? Mencari apakah? Aja sekarang kamunya barang bagus sama dibagus dan sebagainya. Nah, sama aja yang kedua, kenapa? Karena di hadis tadi manusia itu harus ada dosa. Nah, jadi kalau ada dosa besar sekecil supaya kita senantiasa beristighfar karena memanfaatkan nama Tuhan Ghafurur Rahim dari Maha Pengampun Maha Pengasih. Kalau ada bisi dosa orang kan siapa mau menggunakan ampun, minta ampun siapa? Jadi oleh karena itu Ghafurur Rahim Maha Pengampun tadi, lalu Allah siapakan orang-orang yang akan minta ampun. Jadi kalau orang-orang kecuali orang pilihan aja, misalnya kayak Rasulullah itu
Jadi kedudukan wali mahfud, adapun nabi-nabi maksum. Ada mahfudnya orang tanpa halat terjaga. Ada maksum itu memang kadang sekali susah. Ada mahfud ini bisa juga saat ada apa namanya bisa dan hujan kita waswasapa bagaimana. Nah, bisa yang membacakan dosa. Namun dia segera bertakwa kepada Allah Taala. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Istighfar, Pakulu dia istighfar. Ayakul anhu bahwa sang hamba mengucapnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, jadi ini di buku-buku doa itu semuanya ada ya. Ujar bahasa kita, ya Allah itu aku, Engkau adalah Tuhanku, tidak Tuhan saya Engkau. Engkau menciptakan aku adalah hambamu, dan aku berada di atas janjimu selama aku mampu melakukannya. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah dari kejahatan yang apa aku lakukan, dan aku mengaku bagimu dengan nikmat-Mu yang kulimpahkan kepadaku, dan aku pun mengaku dengan dosaku yang ada pada diriku. Maka ampunilah aku ya Allah, karena bahwa tidak dimampukan dosa kecuali Engkau. Wallahu